Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan dari Sekolah Penggerak? Saya harap sehat semua ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik, kita mulai untuk pemaparan materi hari ini. Yang baca doa siapa ya hari ini? Saya, Bu. Iya, Oh, Ibu Seri ya? Oh, Bu Afriani ya? Oke. Ibu Yani, saya persilakan. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, Bapak Ibu, saya serahkan kepada Ibu Anissa. Baik, terima kasih Ibu Afriani. Selanjutnya untuk kegiatan ice breaking, saya serahkan kepada Ibu Seri. Bisa ya Ibu Seri ya? Baiklah, terima kasih Bu Anissa. Baiklah, semuanya kita ice breaking pagi ini kita menyebutkan nama buah. Di sini saya akan mengasihkan buah. Buah yang saya sebutkan tidak boleh diulangi lagi. Paham? Saya kasih contoh. Misalnya saya kasih buah mangga, saya memberi buah mangga ke Bu Anissa. Nah, nanti Bu Anissa memberi ke Bu Yosi. Buah yang sudah disebutkan tidak boleh diulangi. Oke, siap ya? Siap. Saya memberikan buah anggur kepada Ibu Afri. Silakan Bu Afri. Terima kasih, jangan lupa ya Bu Afri. Terima kasih. Ya. Terima kasih buah mangga. Ya, Bu. Saya akan memberikan buah anggur kepada Ibu Yosi. Terima kasih Bu Seri buah anggurnya. Saya akan memberikan buah mangga ke Bu Anissa. Baik, terima kasih Bu Yosi buah mangganya. Saya akan memberikan buah apel kepada Bu Seri. Terima kasih Bu Anissa. Buah apelnya saya akan berikan ke Bu Afri. Iya, terima kasih Ibu. Saya berikan buah apel ini kepada Ibu Anissa. Apelnya sudah. Harus tukar ya, nggak boleh buah yang sama ya Bu Afriani. Iya, benar ya. Ya Bu Afriani agak kurang konsentrasi ya Bu Afriani. Iya, benar. Oke, baik, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Bu Pikirkan Seri. kuliah. Ice breakingnya lumayan buat kita ketawa ya. Oke, baik. Untuk pemaparan materi pertama akan dibacakan oleh Bu Yosi Marantika. Benar ya Bu Yosi ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa atas waktunya. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang capaian pembelajar. Sengaja saya pilih materi ini karena kemarin di pertemuan di ke-8 kalau nggak salah kita sudah belajar ini. Tentu saja pada Bapak ya, tentu saja Ibu-Ibu masih ingat tentang materi ini. Nah, latar belakang capaian pembelajaran. Di sini sedikit saja saya tampilkan bahwa capaian pembelajaran ialah kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa dan itu harus sesuai dengan moto dari sekolah pembelajar yaitu Merdeka Belajar. Mungkin ini bisa lebih pahamnya Ibu-Ibu baca di modul kita. Oke, untuk berikutnya, slide berikutnya. Pengertian tujuan pembelajaran. Pengertian dari tujuan pembelajaran di sini ialah capaian pembelajaran sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi, capaian pembelajaran ini memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi dan ini juga tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan siswa.
Slide berikutnya ialah kompetensi dari capaian pembelajaran. Yang pertama, rasional mata pelajaran. Apa itu rasional mata pelajaran? Rasional mata pelajaran sendiri ialah pentingnya mempelajari mata pelajaran yang berkaitan dengan profil Pancasila. Jadi, di dalam sekolah penggerak ini, kita wajib menampilkan apa saja profil dari Pancasila. Contohnya kalau bahasa Inggris, karena kita bahasa asing, mungkin kita bisa ambil kebinekaan. Berarti gotong royong bisa kita ambil. Berarti kita harus saling membantu teman kita yang tidak pandai berbahasa Inggris. Yang kedua, tujuan mata pelajaran. Tujuan mata pelajaran tersendiri di sini ialah kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran. Apa itu karakteristik mata pelajaran? Deskripsi umum apa yang sesuai yang harus dipelajari. Sedangkan capaian pembelajaran setiap fase ini sudah saya letakkan di sini. Nah, di sini sangat jelas sekali fase dalam CP. Kalau fase menggunakan usia, berarti itu ialah untuk sekolah SLB yang biasa kita sebut sekolah luar biasa. Sedangkan untuk sekolah umum, kita ada fase A, fase B, fase C, itu sesuai dengan kelasnya. Kenapa fase-fase ini kita adakan? Karena untuk mengukur kemampuan siswa sesuai dengan usianya. Berikutnya, apa itu CP sendiri? CP ialah untuk mengetahui kemampuan peserta didik memahami sesuatu setelah proses pembelajaran selesai pada sebuah periode. Karena capaian pembelajaran diperoleh melalui internalisasi, pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Terima kasih. Merdeka Belajar, itulah materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Yosi atas pemaparannya. Untuk materi Bu Yosi, ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya, Bu, bisa? Tadi kan Ibu, ya? Silakan Bu Seri. Ya, tadi kan Ibu Yosi udah memaparkan mengenai fase-fase capaian pembelajaran. Nah, pertanyaan saya, mengapa capaian pembelajaran itu dirumuskan per fase seperti itu? Saja, Yosi. Seperti yang materi saya sampaikan tadi, Bu, mengapa kita menggunakan per fase? Supaya kita dapat memetakan perkembangan siswa itu berbeda-beda sesuai dengan usianya dan sesuai dengan kemampuannya. Mungkin ada tanggapan dari peserta yang lain? Itu dari saya. Kalau usia, berarti kalau kelas S1 SD, fasenya yang ada yang mudah-mudah saja, mungkin pakai bahasa Inggrisnya hi, hello, gitu-gitu aja. Kan good morning, gitu pastinya Bu. Jadi jangan pula kita ajak dia berdialog bahasa Inggris. Penting nanti anak orang kan, kita bukan anak orang bule gitu Bu. Terima kasih Bu Yosi. Ya, sama-sama Bu Seri. Ada lagi yang tanyakan? Oke, karena kayaknya sudah mengerti semua peserta di sini, mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Anissa. Terima kasih Bu Anissa atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Yosi. Selanjutnya untuk pemapar materi kedua, kepada Ibu Seri atau Bu Afriani, ada yang mau? Bu Seri ya? Ya. Terima kasih Bu Anissa. Ya, baik, silakan. Terima kasih kepada Ibu Anissa pada kesempatan pagi ini. Baiklah Bapak Ibu, masih semangat kan? Semangat. Harus ya, kita guru penggerak harus bergerak-gerak sepertinya ya. Iya Bu. Ya, baiklah, selamat pagi semuanya menjelang siang. Untuk materi pagi ini, kita akan lanjutkan materi yang udah kita diskusikan kemarin. Sebelumnya, untuk pertama kalinya saya akan izin saya menampilkan slide-nya dulu ya Ibu. Oke, udah kelihatan Bu? Udah kelihatan? Sudah.
Oke, baiklah. Di kesempatan ini kita akan membahas materi yang udah didiskusikan di LMS kita, yaitu alur tujuan pembelajaran. Nah, di alur tujuan pembelajaran ini ada prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, di prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran ini ada memegang 7 prinsip. Ada adiktif, sederhana dan informatif, esensial dan kontekstual, kemudian berkolaborasi, kemudian pengoptimalan aspek kompetensi, kompetensi belajar, operasional, dan aplikatif. Itu adalah 7 prinsip penyusunan alur dan tujuan pelajaran. Kemudian kita lanjut, ada prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Pertama itu sederhana dan informatif, kedua esensial dan kontekstual, yang selanjutnya adalah berkesinambungan. Sederhana di sini maksudnya bisa dipahami sendiri oleh penulis ataupun yang membaca, tidak bermakna ambigu atau memiliki tafsir yang ganda. Sedangkan esensial di sini adalah pembelajaran yang mendasar atau penting, yaitu adanya kompetensi, adanya konten dan hasil pembelajaran. Kemudian berkesinambungan, maksudnya adanya keterkaitan dari capaian secara runtun, sistematis dan berjenjang. Next, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, kemudian merdeka belajar, yaitu tiga aspeknya apa saja: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Merdeka belajar di sini adalah yang kita ketahui sendiri, yaitu mencerdaskan siswa dalam berpikir dan bertindak kepada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral, kemudian memfasilitasi, mengapresiasi kreativitas siswa, dan yang terakhir adalah mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan. Oke, selanjutnya adalah operasional dan aplikatif, adiktif dan fleksibel. Operasional dan aplikatif di sini adalah memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional. Adaptif dan fleksibel di sini adalah maksudnya sesuai dengan karakteristik pada mata pelajaran, sesuaikan juga dengan siswanya, dengan satuan pendidikan, gimana dengan alokasi waktunya, kemudian serta ruang lingkup pembelajaran, yakni intrakurikulum, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Oke. Nah, jadi apa sajakah prinsip dalam penyusunan alur pembelajaran? Kita bisa lihat hal-hal pentingnya adalah perumusan alur dan tujuan pembelajaran itu berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi yang secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Kemudian penggunaan kata kerja operasional. Nah, bisa dilihat di sini penjelasannya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya. Jika ada tambahan atau tanggapan dan pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Bu Nisa. Baik. Terima kasih Bu Seri. Apakah ada para peserta diklat yang ingin bertanya? Silakan. Mungkin sudah paham, Bu Nisa. Ya mungkin ya. Atau Bu Afriani mungkin ada mau bertanya? Atau saya boleh ya Bu? Nah, boleh. Saya Silakan. boleh ya Bu ya. Saya ada satu pertanyaan ini. Ibu boleh saya tanya, itu kira-kira fungsi dari penyusunan alur tujuan pembelajaran itu apa sih Bu? Fungsinya yaitu tadi untuk mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan, sehingga tujuan dari capaian pembelajaran kita ini bisa secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Begitu, Bu Lisa. Oh ya, baik. Terima kasih, Caca. Sama-sama. Baik. Oke, ada lagi? Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan? Atau kayaknya Kayaknya udah paham, ada ya Bu Bu. Serina. Udah pada paham ya? Iya. Oke. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bu
Seri Hasna atas pemaparan materi mengenai alur tujuan pembelajaran. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Anissa Aginta. Saya sendiri aja deh Bu ya. Dipersilahkan Bu. Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan diklat semuanya. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai literasi digital. Saya akan coba untuk share screen ya. Oke, Ibu-ibu kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu peserta diklat. Kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan materi mengenai literasi digital. Pertama-tama saya ingin Ibu-ibu memperhatikan logo yang ada di depan Ibu-ibu. Mungkin Ibu-ibu sudah tahu nih logo apa aja ya Ibu-ibu ya? Ya. Ayo, logo apa? Ya, Ada apa nih? BlackBerry. ada BlackBerry, Nokia, ada WA. WhatsApp, benar sekali. Jadi Ibu-ibu logo di atas itu adalah salah satu ya kayaknya pencetus platform yang menunjukkan mulainya era perubahan besar dalam hal disrupsi ya namanya ya. Jadi kita mulai berkomunikasi menggunakan, bisa saling bertukar informasi menggunakan teknologi informasi, menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Kalau dulu biasanya kita pakainya SMS, benar nggak Ibu-ibu? SMS. Benar Bu, pakai SMS. Ya. Sekarang kita sudah mulai ada pergeseran dengan adanya logo-logo ini. Nah, jadi Ibu-ibu, salah satu titik picu dari perubahan sebuah perkembangan teknologi itu adalah karena ada suatu tuntutan. Jadi tuntutan perkembangan zaman ya. Nah, oleh disebabkan itulah maka kita harus memiliki sikap untuk menghadapi dan juga memenangkan tuntutan tersebut. Kita harus bukan hanya bertahan hidup, namun kita butuh yang namanya inovasi. Adanya perubahan. Mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya saya mau tanya sama ibu-ibu ini ya, sedikit aja. Bisa nggak sebutkan satu contoh perkembangan TIK di sektor pendidikan yang ibu-ibu ketahui? Saya Bu. Oh iya, siapa Bu ini ya, Bu Yosi ya. Ya baik, Bu Yosi. Ya, Kira-kira apa Bu Yosi? Ya, salah satunya yang paling sering kali kita lihat yaitu papan tulis kita sekarang diganti dengan infocus gitu kan. Oh benar sekali. Jadi ya. kita nggak capek lagi menulis, langsung ada tulisannya semua di sana Bu. Itu salah satu kemajuan di bidang pendidikan. Mungkin juga bisa menggunakan yang lagi tren-tren sekarang Google Classroom untuk daring gitu Bu. Benar-benar ya, biasanya kita ngobrol sama anak face to face ya Bu ya, tapi sekarang kita udah pakai Google Classroom gitu ya. Ya benar sekali. Ya terima kasih banyak Ibu Yosi, benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Yosi ya. Jadi kita sudah menghadapi yang namanya perubahan seperti yang dikatakan Bu Yosi, yaitu perubahan dari penggunaan papan tulis yang sudah sangat kita sebut jadul meskipun masih digunakan, namun kita tak berupaya untuk melaksanakan inovasi dengan berganti ke infocus. Selanjutnya, materi yang ingin saya sampaikan adalah di sini Bapak Ibu bisa Ibu-ibu bisa melihat terdapat ada gambar ya. Gambar ini kita lihat ada satu orang dengan tulisan pengirim dengan nama TX. Lalu yang berikutnya ada orang lain bernama RX. Ini adalah simulasi bagaimana teknologi informasi terjadi. Ketika ini mungkin kita anggap si TX memiliki perangkat teknologi dan dia mengirimkan pesan dalam bisa berupa apa saja, yaitu media, bisa tulisan dan sebagainya, dikirimkan kepada penerima dan penerima menerima dan memberikan umpan balik. Namun dalam kondisi pengiriman pesan dan juga umpan balik terdapat noise itu gangguan. Nah, itu adalah gangguan yang bisa saja terjadi, apa saja bisa terjadi. Bisa misalnya mati lampu, ya, bisa misalnya jaringan putus. Kita juga kalau Google bisa tiba-tiba putus ya, ibu-ibu ya. Nah, jadi inilah yang terjadi bagaimana teknologi informasi berjalan di sekitar kita. Nah, ilustrasi ini di sini kita bisa lihat
apa sih unsur-unsur komunikasi? Di sini pengirim komponennya itu ada perangkat keras ya, seperti handphone, smartphone, desktop, laptop dan sebagainya. Kalau perangkat lunak, yang namanya lunak sudah pasti kita nggak bisa pegang, berarti ada WhatsApp, ada Telegram dan lain sebagainya. Kalau pesan di sini ibu-ibu bisa lihat ada jenis pesan yang biasa ibu kirim pasti ada teks, suara, gambar, video dan sebagainya, ya. Umpan balik bisa contohnya centang. Jadi kalau misalnya dikirim di read doang, kesel nggak Bu ya? Kesel ya Bu ya. Jadi bentuk centang dan R ataupun read itu namanya umpan balik. Nah, tapi dalam proses itu kita memiliki gangguan. Nah, itulah yang biasanya harus kita tanggulangi dengan cepat atau nanti akan berdampak kepada informasi dan umpan balik yang kita lakukan kepada penerima dan pengirim. Nah, jadi di sini saya memberikan lagi gambar ya. Sini ada orang yang sama TX dan RX. Setiap orang, contohnya di sini si pengirim memiliki alamat ataupun identitas. Contohnya saya ya ada akun email, Bapak Ibu juga ada akun email. Setiap perangkat saya juga ada akunnya masing-masing. Nah, di sini kita bisa lihat semua itu tetap ada gangguan masing-masing untuk apapun yang terjadi ya. Nah, selanjutnya di sekolah penggerak apabila ingin memiliki platform sekolah penggerak, nanti kita di sekolah harus memiliki perangkat yang mumpuni juga. Jadi nggak semua perangkat terkadang bisa dipakai di sekolah penggerak. Ini contohnya ya hal-hal yang terkait yang mungkin nanti ibu-ibu harus ketahui dimiliki di perangkat. Pertama adalah apa sistem operasi yang digunakan, apakah sistem operasinya mendukung. Lalu setelah itu adalah RAM. RAM itu adalah memori di handphone kita ya, ataupun di laptop, karena memori itu kan terbagi-bagi di perangkat kita. Ada yang RAM, ada yang ROM ya. Ini biasanya penyimpanan. Biasanya kalau di laptop itu yang paling besar itu memori namanya dicek. Bagaimana ngeceknya? Gimana Bu untuk ngecek? Untuk mengecek spesifikasi perangkat, banyak caranya, bisa pakai buku manual, ataupun kardus, atau bisa juga nanti kalau di laptop cari di search sistem informasi nanti akan muncul. Oke, selanjutnya nanti Bapak Ibu akan diharuskan untuk menggunakan ID. Nanti ibu-ibu akan memiliki akses ke beberapa platform-platform lain, bisa juga nanti saling sharing. Tapi akun ini sebenarnya sudah diberikan sama ke akun kayaknya ke SIM PKB gitu ya. Itu sudah diberikan dan beserta password, nanti tanya ke operator masing-masing. Ini sudah ada akun Belajar.id. Seperti yang saya gunakan sekarang ini akun Belajar.id, makanya kita bisa nge-record di Google Meet. Kalau enggak kita nggak bisa nge-record di Google Meet. Itu beberapa keuntungan kita menggunakan akun Belajar.id. Oke, saya rasa itu saja. Apakah ada yang ditanyakan, Ibu? Terima kasih. Ya, ada yang ditanyakan, Ibu? Saya Bu, mau bertanya Bu. Oh iya Ibu Yosi, silakan. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang noise ya, gangguan pada jaringan. Nah, ya, ingin saya tanyakan, gangguan apa saja yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan, gitu saja Bu. Oh iya benar sekali ya. Jadi kalau kita ada gangguan, ada yang bisa kita kendalikan dan nggak bisa. Jadi berdasarkan apa yang sudah saya alami dan juga mungkin kita juga alami, gangguan yang kita bisa kendalikan itu misalnya kalau laptop hang ya, laptop hang ataupun handphone hang, kita proses secara otomatis akan menggunakan kontrol alt delete kalau di laptop, lalu kita shutdown dan restart kembali perangkat kita. Di laptop begitu, di handphone juga begitu. Itu bisa kita kendalikan. Namun kalau yang nggak bisa kita kendalikan adalah contohnya misalnya mati lampu, kita nggak bisa ngandelin mati lampu. Ya, nggak boleh kita telepon break, mau hidupin dong, saya lagi Google Meet, ini nggak bisa. Jaringan juga kita nggak bisa kendalikan. Itu nggak bisa kita kontrol kan. Ketika jaringan turun, terus tiba-tiba saya didepak tiba-tiba dari Google Meet, itu juga kita nggak bisa kendalikan. Jadi itulah noise dan gangguan yang biasanya terjadi di teknologi informasi, Bu Yosi. Gitu Bu Yosi. Puas Bu Yosi? Ya, paham Bu, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Ya, ada lagi mungkin pertanyaan?
Ya udah adem kayaknya, udah pada paham lah ini ya. Iyalah udah punya gawai masing-masing ya. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa itu saja dari saya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke, terima kasih kepada Ibu sudah memaparkan. Yang selanjutnya tampaknya pemapar terakhir ya, Bu Afriani. Silakan Bu Afriani. Bu Afriani, suaranya Bu Afriani. Oke. Oke, baik. Saya Silakan. coba share screen dulu ya Pak Ibu ya. Iya, baik, silakan Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh ya, ini lagi proses kayaknya nih Bu. Oh iya, udah Bu, udah. Oke ya. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja tentang pembahasan tentang LMS kita ini mengenai tentang dimensi definisi profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, jadi kita sebagai sekolah penggerak, apalagi guru khususnya, ini kita harus memaknai bahwa setiap guru penggerak itu harus berpihak kepada siswa. Kenapa? Karena seorang siswa itu dia memiliki kemampuan yang berbeda-beda, maka kita harus menunjukkan kepada anak, memunculkan profil Pancasila siswa yang berakhlak mulia maupun kreatif. Adapun di sini dimensinya adalah yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pelajar Indonesia menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama. Maka dari itu sebagai kita seorang guru penggerak harusnya memiliki keunikan memahami tentang perbedaan setiap peserta didik. Yang pertama itu harus kita miliki adalah profil Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah kebinekaan global. Jadi di sini maksudnya adalah bahwa di dalam pembelajaran nantinya siswa ini harus memiliki kebinekaan global, artinya dia bagaimana mengenal, menghargai, dan juga budaya dan tanggung jawab. Artinya dia bisa memberikan suatu contoh ataupun dia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan antar sesama siswa. Jadi perlu kita amalkan dan perlu kita laksanakan kepada anak-anak kita nanti. Kemudian yang ketiga profilnya yaitu mandiri, di mana siswa ini harus mandiri, artinya di sini adalah bahwa di dalam pembelajaran kita sekolah penggerak ini harus memunculkan sikap tanggung jawab, rencana strategis, ataupun melakukan tindakan yang merefleksi proses hasil pengalamannya. Baik itu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Nah, semua anak-anak ini harus memiliki yang namanya sikap gotong royong. Bagaimana kita bisa kolaborasi antar guru, saling bekerjasama secara sukarela ataupun nanti anak-anak ya, karena anak-anak di sini memiliki perbedaan karakter, jadi harus sama-sama menyeimbangi teman-temannya mungkin yang berbeda karakter ataupun yang bermacam-macam budaya. Kemudian yang kelima adalah bernalar kritis, di mana di sini seluruh pelajar Indonesia harus memiliki karakter dan memiliki suatu proses di mana memproses informasi gagasan, menganalisis ataupun mengevaluasi terhadap memecahkan masalah yang terjadi dalam pembelajaran diskusi. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Kemudian kreatif juga nih harus kita kembangkan. Kenapa? Karena anak-anak kan ini memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Jadi kita berikanlah kebebasan kepada anak tersebut, bagaimana dia bisa mampu berkreativitas dengan kapasitasnya secara mandiri. Karena setiap anak ini memiliki keunikannya masing-masing. Kemudian selanjutnya, inilah ringkasannya Bapak Ibu ya. Yang pertama profil Pancasilanya itu adalah beriman bertakwa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga harus memiliki
sifat gotong royong, yang keempat mandiri, bernalar kritis, dan terakhir adalah menghasilkan gagasan yang kreatif. Mungkin begitu saja Bapak Ibu dari hasil tentang pembelajaran profil Pancasila. Saya persilakan kepada Ibu moderator. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Baik, terima kasih Bu Afriani atas pemaparannya. Baik, sudah jelas ya kayaknya ya profil Pancasila. Tapi masih ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau bertanya? Ya, Ibu Seri mungkin atau Bu Yosi? Baik, tampaknya nggak ada ya. Saya bertanya boleh nih Bu Afriani ya? Boleh, silakan Bu Ya, Anissa. karena mungkin ada saya agak kurang paham nih Bu. Bernalar kritis itu apa yang tercakup dalam bernalar kritis itu? Saya tadi agak slide-nya iya. langsung cepet banget jadi nggak kelihatan. Iya benar. Di sini maksudnya ya Bu ya, kalau bernalar kritis itu ini ditekankan kepada seluruh pelajar anak-anak kita nih, khususnya Bu, bagaimana dia mendapatkan informasi dari guru tersebut. Ketika proses pembelajaran itu mereka memperoleh bagaimana ilmu itu bisa diproses, informasi gagasan. Jadi mereka itu tidak hanya menerima informasi yang disampaikan guru, tapi juga guru memberikan suatu terobosan baru. Dengan terobosan baru, kemudian memberikan pertanyaan kepada para peserta didik bagaimana dia bisa bernalar kritis untuk memberikan ide yang bisa memecahkan permasalahan yang mereka hadapi di dalam kelas gitu ya Bu ya. Tapi harus juga dibarengi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pemicu anak itu supaya agar bisa memberikan jawaban yang lebih bisa dimengerti oleh teman-temannya dan gurunya. Jadi anak-anak tersebut harus punya kreativitas berpikir agar mereka bisa tahu dengan lingkungan yang berbeda-beda, itu Bu ya. Jadi harus ada pertanyaan pemicu pematik gitu ya Bu ya. Iya Bu. Pemicu bernalar kritis gitulah ya. Iya. Pemicu bernalar kritis. Iya. Baik, baik terima kasih Ibu. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Ibu yang lain? Nggak ada ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Seri. Maaf, Ibu Afriani, mungkin saya sharingnya ditutup dulu. Oke Bu, terima kasih Bapak Ibu. Sama Ibu Afriani. Baik, terima kasih. Saya rasa pemaparan materi kita sudah selesai ya. Ibu-ibu ya. Pemaparan materi kita sudah selesai dan saya rasa itu saja. Mungkin kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih kepada ibu-ibu atas ketersediaannya dan sudah mengikuti materi dengan sangat baik. Juga sudah mengikuti pakem kita untuk tidak menghidupkan suara ya agar tidak noise, tidak ada gangguan ya. Lalu terima kasih juga karena sudah ada tepat waktu. Saya rasa itu saja. Kita ketemu lagi lain kali. Say goodbye dulu. Bye. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ibu. Terima kasih.